Terima kasih Aneka. Untuk pertama kalinya semenjak 150 tahun terusan Suez ini banyak dilewati oleh kapal-kapal dagang. Akhirnya setelah 150 tahun beroperasi dan efektif, ada sebuah kapal raksasa begitu ya yang disebut MS atau Mega Ship Evergreen yang kemudian mampet begitu ya, membuat kondisi di terusan Suez ini mampet bukan karena kondisi perang, bukan karena ditutup oleh beberapa negara seperti Mesir yang pernah terjadi di tahun 1950-an lalu, tetapi karena mega ship yang kemudian hilang kendali dan juga mengalami masalah teknis yang membuat kondisi di terusan Suez ini mampet. Kita akan lihat efeknya seperti apa dan kondisinya seperti apa. Namun sebelumnya kita akan melihat juga sebenarnya seperti apa sih terusan Suez ini yang saat ini sedang macet dan akhirnya perdagangan dunia internasional terhambat. Langsung saja kita lihat pada slide yang pertama. Ini menarik apabila kita berbicara terkait dengan sejarah daripada terusan Suez. Anda pasti akan kembali mengingat lagi ya pelajaran-pelajaran ketika masih SMP, SMA diajarkan terkait dengan terusan Suez dan apa sih sebenarnya pentingnya terusan Suez ini. Dapat Anda lihat di sini, ini adalah sebuah pelabuhan begitu ya yang menjadi penghubung antara Laut Tengah dan Laut Merah. Dari Port Said begitu bisa turun ke wilayah Asia dan akhirnya turun ke bawah wilayah Asia yang mengirimkan barang-barang dari wilayah Eropa tentunya ke negara-negara di kawasan Asia begitu ya. Ini menjadi penting karena kalau kita lihat kondisi daripada letak geografisnya ini ada di kondisi yang sangat-sangat strategis begitu ya, di sebelah negara Mesir, di Kairo Mesir, di sebelah sini, kemudian di sebelah kanan sini adalah wilayah daripada negara Israel begitu ya, dan panjangnya adalah 193 km. Awalnya ketika dibangun panjangnya hanya di kisaran 160-an kilometer saja, namun diperpanjang dan kemudian dibuat sedemikian rupa untuk menghubungkan wilayah-wilayah atas dan wilayah bawah begitu ya secara geografis menjadi panjang 193 km. Pembangunannya ini yang menarik untuk kita bahas karena ternyata langsung diprakarsai atau idenya diberikan oleh Napoleon Bonaparte dan akhirnya diselesaikan oleh Insinyur Ferdinand Vicomte de Lesseps pada saat itu. Nah, pembangunannya ini hanya memakan waktu kurang lebih 10 tahun begitu ya. Dan mana sangka ternyata pembangunan 10 tahun ini memberikan dampak besar bagi perdagangan dunia internasional. 10 tahun saja pada saat itu dibangun, memang pada saat itu karena ini adalah sebuah teluk begitu yang merupakan buatan manusia. Tentu kondisinya di sini dapat Anda lihat secara garis lurus cukup rapih begitu ya, sehingga para insinyur dikatakan pada saat itu hanya perlu menggali terusan begitu ya, menggali sebuah jalur lurus saja untuk memotong kompas begitu ya, untuk menghemat biaya perdagangan dan biaya logistik. Nah, ini adalah sebuah objek juga ya, karena ini menjadi objek perebutan perang dari negara Mesir dan juga negara Prancis pada saat itu, yang tentunya negara Prancis ini adalah negara yang pada akhirnya memprakarsai dan membangun di tahun 1859 ya. Tapi karena letak geografisnya ini dikatakan adalah wilayah kekuasaan Mesir, maka pada saat itu Mesir ingin mengambil alih ya, sempat terjadi perang ya, dan kemudian antara negara Mesir dan juga negara Prancis dan juga tentunya dengan negara sebelahnya yaitu Israel, dan pada akhirnya PBB juga harus turun tangan untuk intervensi menyelesaikan kasus-kasus perang untuk memperebutkan wilayah terusan Suez. Untuk mereka yang tinggal dan sangat memahami wilayah geografis antara terusan Suez ini tentu menjadi satu kunci begitu ya bagi mereka yang kemudian bisa menguasai wilayah terusan Suez ini. Mereka mengatakan bahwa siapapun yang kemudian memegang kunci atau jalur terusan Suez ini, mereka adalah orang yang bisa memegang perdagangan dunia. Dan ternyata benar saja efek-efek ekonomi juga dapat dirasakan di seluruh dunia. Karena ternyata banyak sekali ya kapal-kapal dagang dan kapal-kapal tanker minyak bahkan begitu yang harus mengantri di wilayah terusan Suez ini yang tidak bisa lewat akibat kapal Evergreen yang kemudian membuat jalurnya mampet. Nah, kemudian memang pernah ditutup di tahun 1973 begitu akibat kondisi perang dan perebutan wilayah, dan akhirnya dibuka kembali di tahun 1975 hingga saat ini. Dan kita lihat di slide yang selanjutnya pentingnya terusan Suez ini ya untuk perdagangan dunia, tentunya karena dia menghubungkan antara wilayah Eropa dan juga wilayah Asia begitu. Dapat Anda lihat di sini, inilah
titik letak terusan Suez begitu ya. Nanti di device Anda dapat Anda lebih zoom in supaya petanya lebih kelihatan begitu. Dan ternyata wilayah jalur yang kecil ini memegang kurang lebih 10% perdagangan dunia. Kapal-kapal minyak, kapal-kapal dagang, atau mungkin Anda yang membeli barang begitu ya secara online dari wilayah Eropa dan kemudian memesannya supaya bisa sampai ke rumah Anda di Indonesia, ada kemungkinan memang barang-barang yang Anda pesan tersebut menggunakan kapal tanker dan kemudian melewati jalur di terusan Suez ini. Dan juga ini dikatakan sebagai jalur air yang tersibuk di dunia begitu ya, semenjak kurang lebih 150 tahun lalu, dan akan genap begitu ya umurnya di kisaran 152 tahun ini di bulan November di tanggal 17 tahun 2021. Nah, karena dia merupakan jalur air yang tersibuk di dunia, tentunya akan sangat banyak negara, tidak hanya barang-barang saja tapi negara yang kemudian harus bergantung pada jalur ini. Dan kemudian para ekonom mengatakan kecepatan daripada penanganan kondisi terusan Suez ini untuk memindahkan kapal Evergreen tentunya di 24 jam ke depan ini menjadi penentu. Penentu tentunya bagi harga begitu ya, harga minyak utamanya, dan juga kemudian harga-harga operasional yang harus dibayarkan kapal-kapal ketika pada akhirnya harus terhambat barang-barangnya dan kapalnya di kisaran satu hari hingga 5 hari, bahkan bisa saja dikatakan sampai 1 minggu. Ada biaya operasional lebih yang harus dibayarkan. Kita lihat langsung di slide yang selanjutnya. Kami menghimpun ya, dan tim CNBC Indonesia menghimpun sebuah berbagai foto begitu ya, dan juga gambar yang dapat Anda akses juga nanti di cnbcindonesia.com. Ini terkait dengan penanganan kapal Evergreen begitu ya, yang menggunakan kapal-kapal tunda ini untuk mencoba menarik begitu kapal Evergreen yang membuat jalur di terusan Suez ini macet. Nah, perlu Anda ketahui lebar daripada terusan Suez ini hanya 205 meter saja. Jadi ketika kapal Evergreen ini yang memiliki panjang 400 meter kemudian bergerak menyamping begitu ya, tentu akan membuat jalurnya menjadi tertutup. Nanti akan kita tunjukkan fotonya, gambar dari satelitnya seperti apa. Namun Anda lihat besarnya seperti ini. Kalau kita bandingkan kapal Evergreen ini dengan bulldozer, tentunya sangat kecil ya, terlihat manusia dan bulldozer di sini. Tingginya apabila dari permukaan laut ini adalah kurang lebih 53 meter ya, dan kemudian dari bawah kapal hingga ke dasar kapal masih ada kurang lebih di kisaran 20 meter lagi. Jadi secara total dari puncak kemudian ke bawah kapal secara keseluruhan memiliki tinggi di kisaran 73 hingga 75 meter. Maka ini dikatakan sebagai sebuah megaship begitu, atau kapal raksasa ya. Kita lihat pada gambar yang selanjutnya yang kami himpun. Ini menarik untuk melihat gambar-gambar kondisi evakuasi barang begitu ya, yang kemudian harus dipindahkan dari kapal Evergreen supaya kapal tunda yang dikatakan ada 12 kapal tunda ini bisa menarik begitu kapal Evergreen, sehingga kapal-kapal yang mengantri di belakangnya bisa lewat kembali. Dapat Anda lihat beratnya 220.000 ton, panjangnya sekitar 400 meter, dan memiliki dan membawa tentunya di sini puluhan ribu begitu ya, dan ribuan kontainer-kontainer yang harus dikirimkan ke wilayah Asia begitu dari wilayah Eropa. Dan inilah citra satelit atau satelit image yang dapat kami himpun juga di sini, dan tentunya sudah tersebar di website resmi yang dapat Anda lihat. Nah, ini Anda lihat kapal ini, sebuah garis kecil ini, inilah kapal Evergreen begitu, dan kemudian inilah jalur terusan Suez yang pada akhirnya mampet begitu ya akibat kegagalan teknis daripada kapal Evergreen ini. Awalnya memang kapal Evergreen ini tidak miring posisinya, tetapi ketika mengalami kegagalan mesin dan tertiup angin, maka posisinya menjadi menyamping sehingga menutupi wilayah dan juga jalur di terusan Suez ini. Inilah yang sedang diupayakan begitu oleh pihak-pihak internasional untuk menyelamatkan jalur di terusan Suez ini, karena kita tahu apabila kapal tidak bisa melewati terusan Suez, maka kapal-kapal tanker ini harus mengitari wilayah Afrika begitu ya, dan bisa saja apabila dalam waktu 24 jam atau 48 jam ke depan langkah evakuasi ini tidak berhasil, maka Tanjung Harapan yang ada di kurang lebih wilayah Afrika, di bagian bawah wilayah Afrika ini akan menjadi jalur alternatif begitu ya dikatakan. Nah, tentunya ini tidak menjadi satu opsi yang sepertinya
akan diambil oleh para pedagang-pedagang internasional karena biaya operasionalnya tentu akan membengkak begitu. Kita tahu apabila kapal harus memutari wilayah Afrika, biaya daripada bahan bakarnya akan menjadi sangat besar dan konon katanya di wilayah Tanjung Harapan ini menjadi wilayah yang cukup mengerikan begitu ya untuk dilewati oleh kapal-kapal bahkan pesawat karena memiliki medan magnet yang cukup besar yang bisa menarik kapal-kapal yang memiliki banyak metal begitu. Nah, jadi kita lihat 24 jam hingga 48 jam ke depan apakah langkah evakuasi nantinya akan berhasil. Dan di slide yang terakhir, mari kita lihat inilah kapal-kapal yang sedang mengantri di wilayah terusan Suez yang kami himpun dari berbagai sumber. Begitu dikatakan kurang lebih pada slide yang selanjutnya ini ada kurang lebih 185 kapal ya, di mana dari kapal-kapal tersebut ada kapal tanker juga ya yang membawa muatan minyak. Ini dapat Anda lihat crude oil tanker. Jumlahnya ada 17, chemical atau products tanker juga ada 17, LPG tanker pun di sini yang membawa gas liquid atau LNG berada di kurang lebih 10 kapal. Ini artinya apa? Dapat Anda lihat pada pergerakan harga minyak Brent dan juga WTI hari ini yang kemudian melonjak ke kisaran 64,41 dolar Amerika Serikat per barrelnya. Ini dikarenakan adanya kemampetan begitu ya, kemacetan yang tidak bisa membawa minyak begitu dari wilayah Eropa kemudian ke Asia. Lainnya adalah bulk carrier begitu, kapal-kapal besar ada 40 juga yang mengantri dan kapal-kapal kontainer ada 35 ya, dan efeknya di sini dapat Anda lihat nanti efeknya pada perdagangan dunia tentunya akan terasa apabila kemudian kapal ini tidak bisa atau sulit atau tidak selesai evakuasinya dalam kurun waktu 24 jam seperti yang dikatakan oleh para ahli. Ini menarik untuk kita perhatikan selanjutnya dan mari kita lihat ya, semoga kondisi di terusan Suez cepat membaik karena kita tahu apabila harga minyak kemudian meningkat tentu impor minyak untuk Indonesia sendiri di tengah rupiah yang sedang melemah ini menjadi satu hal yang bisa saja kita katakan negatif begitu ya bagi neraca perdagangan di dalam negeri.